warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan RBT. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya Billy Pranata kembali hadir menemani Anda dalam program RBT Talk 90 edisi Kamis 25 Juni 2020. Di pagi hari ini kita akan coba membahas mengenai pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di 9 kabupaten kota di Provinsi Riau di tengah suasana pandemi COVID-19 atau virus corona. Nah, sudah hadir dua narasumber di studio kami. Yang pertama ada Bapak Nugroho Noto Susanto selaku anggota KPU Provinsi Riau. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Nugi tepatnya panggilannya. Assalamualaikum Mas Nugi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Bung Billy. Gimana kabar Billy? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat tentunya. Terima kasih Mas Nugi sudah hadir bersama kami di RBT. Kemudian narasumber kita kedua ada Bapak Amiruddin Sijaya selaku anggota Bawaslu Provinsi Riau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Amir, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas Billy. Sehat Pak Amir. Ya. Terima kasih juga sudah berkenan hadir berdiskusi bersama kami di RBT Talk edisi hari ini. Nah, berbicara mengenai pelaksanaan Pilkada serentak 2020, sebelumnya sebelum datangnya wabah atau pandemi COVID-19 kan direncanakan itu pada tanggal bulan September ya. Bulan September ya akan tanggal 27 September gitu ya. Nah, namun karena datang pandemi akhirnya sempat ditunda. Kemudian terakhir ada keputusan bahwasanya Pilkada serentak akan dilanjutkan pada tanggal 9 Desember 2020. Nah, ke Mas Nugi, apa sebenarnya sih dasar hukum dan pertimbangan dari pemerintah dan KPU tentunya sehingga akhirnya Pilkada serentak 2020 ini akhirnya dilanjutkan? Oke, terima kasih Bung Billy dan yang saya muliakan Bang Amiruddin Sijaya yang pada saat ini bersama kita di RBT Talk 90 ya. Yeah. Kalau dengan Bang Amir ini bukan sekali ini saja kami bersama nih. Beberapa waktu yang lalu kami sering bersama di tempat dan waktu yang berbeda ya. Terkait dengan pertanyaan Bung Billy itu, pertama saya ingin menjelaskan dari konteks mengapa kita pada akhirnya meneruskan atau melanjutkan pemilihan atau pilkada pada bulan Desember dan tanggal 9 gitu ya. Saya sedikit perlu mereview perjalanannya. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 itu yang merupakan perubahan daripada Undang-Undang Pemilihan nomor 1 2015 yang kemudian diubah jadi nomor 8 2015 dan yang terakhir setelah nomor 10 2016 itu muncullah Perpu ya, muncullah Perpu nomor 2 tahun 2020. Nah, mengapa harus ada Perpu 2 2020 sebagai basis utama kelanjutan daripada pemilihan kita pada 2020 ini? Karena waktu Pilkada 2020 itu yang sedianya dilaksanakan 23 September pemungutan suaranya itu ditentukan oleh undang-undang. Nah, undang-undang Pilkada yang saya sampaikan di awal tadi itu. Karena ditentukan oleh undang-undang bahwa undang-undang Pilkada itu mengatakan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota itu dilaksanakan pada bulan September 2020, maka regulasi yang setara, yang setingkat gitu, yang bisa mengubah atas ketetapan waktu dalam undang-undang itu adalah produk hukum yang setara. Nah, yang setara itu kan ada dua. Satu, undang-undang sendiri dengan merevisi, adanya revisi baru, atau yang kedua adalah Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu kan ada sistematika hukum ya, ketatanegaraan kita. Nah, opsi pertama itu tidak terpenuhi karena DPR RI tidak memungkinkan untuk melakukan rapat di DPR pada saat itu di tengah situasi pandemi yang masih bergejolak sekali gitu ya, masih bergeliat sekali. Sehingga yang muncul adalah opsi kedua. Opsi kedua apa? Ya opsi kedua Perpu yang dibuat oleh pemerintah gitu. Nah, dalam hal ini pemerintah pusat. Makanya pada sekitaran bulan Mei kemarin itu
jika saya tidak salah catat tanggal 4 Mei 2020 lahirlah peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diterbitkan oleh presiden. Nah, dalam salah satu pasal yang muncul dalam Perpu 2 2020 itu adalah bahwa pemilihan lanjutan itu dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Nah, tetapi proses syarat daripada pelaksanaan pilkada itu sebenarnya melihat konteks perkembangan COVID 2019. Makanya kemudian pasca lahirnya Perpu itu di akhir Mei 2020 sekitar tanggal 27 Mei itu kan terjadi rapat dengar pendapat antara DPR RI, pemerintah, kemudian KPU, Bawaslu dan DKPP dan juga dari gugus tugas. Nah, gugus tugas melampirkan satu surat, di situ dinyatakan bahwa melihat perkembangan COVID di level nasional dan global, gugus tugas tidak dapat memprediksi secara pasti kapan berakhirnya wabah virus corona 2019 itu. Maka kemudian gugus tugas merekomendasikan agar pemilihan itu tetap bisa dilanjutkan tetapi dengan syarat adanya protokol kesehatan yang disiplin. Maka dari penjelasan gugus tugas itu disepakatilah oleh para pemangku kepentingan dalam konteks kepemiluan tadi bahwa pilkada akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember. Jadi bulan Desembernya itu ditentukan oleh Perpu gitu ya. Ditentukan oleh Perpu, tapi harinya itu ditentukan oleh kesepakatan bersama. Ada pemerintah, ada DPR, ada KPU, Bawaslu dan DKPP begitu. Nah, maka kemudian pasca kesepakatan itu maka dipastikan bahwa pilkada dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Lalu sekitar awal Juni maka terbitlah PKPU tahapan program dan jadwal yang diterbitkan oleh KPU yaitu PKPU nomor 5. Setelah keluar PKPU nomor 5 tentang tahapan program dan jadwal yang mengatur dari sejak kapan dimulainya tahapan ini gitu, karena kemarin kan ditunda. Nah, KPU sebelumnya sudah menunda 4 tahapan. Tahapan pelantikan badan ad hoc, pembentukan PPDP, kemudian pemutahiran data pemilih dan verifikasi faktual bakal pasangan calon perseorangan. Tapi kan KPU hanya bisa menunda tahapan, dia tidak bisa menunda waktu pemungutan. Kenapa? Karena KPU tidak punya kewenangan setara dengan undang-undang. Yang punya kewenangan setara undang-undang kan pemerintah, yaitu Perpu tadi itu. Nah, setelah terbit PKPU 5, maka karena syaratnya oleh gugus tugas itu pilkada harus dengan protokol kesehatan yang sudah disampaikan tadi, maka terbitlah surat edaran nomor 20 tahun 2020. Nah, saya kebetulan bawa draftnya di sini, apakah PKPU 5, apakah yang surat edaran 20 tahun 2020. Tapi saudaraku Billy, surat edaran nomor 20 tahun 2020 itu sebenarnya adalah semacam jalan darurat gitu, yang harus jembatan yang harus dibuat secara darurat gitu supaya orang bisa nyebrang gitu. Kira-kira sederhananya seperti itu. Kenapa? Karena kan pengaktifan badan ad hoc atau pengaktifan kembali tahapan pilkada itu kan tanggal 15 Juni 2020. Sementara kan yang PKPU baru terbit itu adalah PKPU tahapan. Sampai saat ini itu belum muncul PKPU pemilihan atau pilkada di tengah situasi pandemi. Baru draft. Nah, draft itu sudah diuji publik, sudah dibahas dengan DPR RI Komisi 2 pada tanggal 22 Juni lalu. Tinggal diundangkan. Diundangkan itu artinya kan setelah direvisi sesuai dengan masukan dari banyak pihak, lalu dikirim ke Kemenhukam. Nah, kemudian pemerintah lah yang mengundangkan PKPU itu. Nah, setelah PKPU itu diundangkan, sudah bisa diterbitkan begitu kira-kira, barulah itu bisa diterapkan gitu. Tapi supaya tetap protokol kesehatan dijalankan sejak 15 Juni, KPU telah menerbitkan surat edaran nomor 20 tahun 2020. Kira-kira
gambarannya seperti itu. Jadi kita sudah punya perangkat tahapan, jadwal, program gitu. Lalu kita sudah punya semacam protokol kesehatan yang diterbitkan oleh KPU melalui surat edaran. Dan saya kira Bawaslu juga sudah membuat surat edaran tentang di lembaganya sendiri bagaimana pengawasan itu diterapkan juga dengan pendekatan protokol kesehatan. Artinya tinggal menunggu regulasi resmi begitu Yang PKPU tadi itu, yang lebih tinggi payungnya daripada surat edaran. Baik. Nah ini kan dengan adanya perubahan begitu ya, ada perubahan atau pilkada dilanjutkan akhirnya. Ini kan tentu ada konsekuensi yang harus diterima begitu ya, yang harus dijalankan oleh PKPU ataupun Bawaslu nantinya. Kalau dari KPU sendiri, persiapan apa yang sudah dilakukan sampai hari ini dengan diputuskannya bahwasanya pilkada dilanjutkan? Karena kan ada konsekuensinya tuh, misalnya seperti konsekuensi anggaran. Ini tentu akan bertambah begitu ya. Karena memang harus menerapkan protokol kesehatan. Tentu ada APD yang memang harus dipakai begitu ya oleh penyelenggara begitu. Nah ini seperti apa konsekuensi anggaran sendiri? Benar sekali saudaraku Billy. Pada pertemuan sekitar Mei Juni itu antara DPR RI, pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP itu kan di antara kesepakatan yang lain adalah tadi yang saya memang belum ungkapkan, pemerintah harus memenuhi konsekuensi anggaran yang tadi saya pinjam bahasanya saudara Billy tadi, karena tidak mau kita harus memenuhi APD dan seterusnya, pasti biaya pilkada akan membengkak begitu, termasuk di Provinsi Riau gitu ya. Nah memang saya tidak hafal berapa jumlah total besaran naiknya itu ya, karena masih kami update terus, tapi yang jelas pemerintah insya Allah akan menyanggupi gitu ya. Nah pada saat pertemuan nasional itu dengan berbagai pihak yang saya katakan tadi, itu kan disepakati sekitar 4 atau 5 triliun penambahan biayanya. Lalu di tahap pertama itu kan pemerintah sudah akan mentransfer 1,02 triliun untuk KPU, Bawaslu dan DKPP gitu ya. Dan informasi yang saya dapatkan di pekan ini itu artinya dari Senin kemarin ya, Senin, Ahad, Senin, Selasa sampai sekarang hari Kamis ya. Itu sudah beberapa kabupaten sudah melaporkan transfer dari pemerintah pusat sudah disampaikan kepada sekretariat KPU kabupaten kota. Jadi pemenuhan APD itu sebagian sudah ditransfer oleh pemerintah. Artinya ini dana APBN ya, bukan APBD lagi? Iya kemarin kan kesepakatannya begitu ya. Jadi tidak semua APBD itu kan dalam kondisi yang sehat gitu ya. Kalau dalam bahasa ekonominya itu fiskalnya itu tidak semuanya sehat. Nah bagi daerah-daerah yang fiskalnya tidak kondusif gitu, bisa saja dia bantu tapi paling sedikit, paling nggak banyak gitu ya. Nah sisanya itu di backup oleh APBN gitu. Nah di tempat kita saya lihat memang ragam ragam. Ada yang mampu membantu, ada yang sedikit membantu gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin memang berat untuk membantu. Misalnya seperti Meranti itu kan situasi APBD-nya itu agak berat gitu ya. Rokan Hulu dia APBD-nya hanya bisa menambah 400 juta misalnya seperti itu. Sementara kebutuhannya itu lebih banyak lagi sebenarnya kan. Nah dalam konteks itu pemerintah pusat lah yang punya komitmen untuk membantu proses penganggaran pilkada ini, termasuk juga dari rekan-rekan penyelenggara lainnya, karena nggak mungkin hanya di backup oleh daerah seperti itu. Nah cuma begini, memang ada persoalan di level teknis. Ini kan pelaksanaan tahapan sudah jalan ya. Misalnya sekarang itu di Riau ada verifikasi faktual di Indragiri Hulu yang mesti sudah mulai sejak 24 Juni kemarin. Tapi kan tahapannya tidak langsung ke PPS turun ke lapangan ya. Jadi kabupaten harus menyerahkan dulu ke bawah, kan harus ada BIMTEK-nya gitu ya. Nah kayaknya nanti di Indo itu mereka akan turun sekitar tanggal 27 Juni yang PPS-nya. Nah antara 24 sampai 27 itu dimanfaatkan untuk pertama koordinasi cek kesehatan rapid test. Jadi kan PPS ini harus di rapid test ini Bung Billy nih. Nah informasi yang kami terima itu kan kemarin
di gugus tugas Indragiri Hulu itu baru ada sekitar 300 rapid test gitu kan. Nah ini kan sepertinya masih terbatas. Nah insya Allah mudah-mudahan dengan adanya backup budget gitu ya, anggaran yang diturunkan oleh pemerintah, nah mudah-mudahan itu bisa menjawab lah ya, menjadi solusi bagi persoalan rapid test tersebut. Tapi alhamdulillah tidak ada anggota PPS kita yang mundur karena tidak mau dites gitu ya. Jadi perlu diketahui juga di daerah lain gitu ya, saya tidak sebutkan wilayahnya, pas kami baca di grup WhatsApp itu ada juga anggota PPS yang mengundurkan diri karena dia tidak mau dites dengan rapid ini gitu. Apalagi swab mungkin ya. Ini juga fenomena menarik juga ini. Mestinya orang dites itu senang biar tahu situasi, tapi ada juga yang, tapi alhamdulillah di Inhu yang mau verifikasi faktual itu tidak ada yang mundur karena tidak mau dites itu. Sejauh ini informasinya seperti itu. Baik Mas, artinya tidak ada kekhawatiran persoalan anggaran karena adanya frekuensi tambahan anggaran tadi? Ya sampai sejauh ini kami masih menaruh harapan lah ya, masih optimis bahwa pemerintah insya Allah akan membackup kawan-kawan penyelenggara pemilu lah untuk membantu pengadaan APD dan seterusnya. Oh ya, sebagai tambahan juga terkait dengan APD masker ya. Nah untuk konteks verifikasi faktual, alhamdulillah di Indragiri Hulu itu juga bisa dibantu oleh pemerintah lewat hibah atau melalui gugus tugas ya. Kemarin juga sudah terbit suratnya untuk pemenuhan itu diperkenankan. Jadi sudah ada regulasinya. Nah Gubernur Riau selaku gugus tugas Provinsi Riau itu juga sudah membantu sebanyak 12.000 masker untuk teman-teman penyelenggara pemilu KPU di Indragiri Hulu dalam konteks tahapan verifikasi faktual bakal calon perseorangan, ditambah dengan 40 liter hand sanitizer ya. Nah, itu kan cukup membantu lah saya kira gitu, dan insya Allah mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat kawan-kawan di daerah. Baik Mas Nugi. Dan Pak Amir, nanti kita break dulu, nanti mungkin ke Pak Amir kita tanyakan seperti apa konsekuensi dan langkah-langkah yang sudah diambil Bawaslu terkait adanya keputusan pilkada lanjutan di 9 Desember 2020. Tetap bersama kami di RBG Talk dan edisi Kamis 25 Juni. Berbicara mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum dan faktual ya terkait mengapa pilkada serentak ini akhirnya dilanjutkan di tengah pandemi. Kita akan dengarkan pula bagaimana kesiapan ataupun langkah-langkah yang diambil oleh Bawaslu Riau terkait ditetapkannya pilkada lanjutan di Provinsi Riau ini. Pak Amir, apa langkah-langkah yang sudah dilakukan ataupun konsekuensi yang harus diterima Bawaslu Riau dengan adanya pilkada lanjutan ini? Ya, terima kasih Dinda Billy. Saya kira secara general tadi sudah dijelaskan oleh Mas Nugi ya, terkait dengan kesiapan KPU sebagai stakeholder, sebagai leading sektor ya, sebagai leading sektor yang mengeksekusi seluruh administrasi kepemiluan. Terkait dengan Bawaslu itu sebagai, kalau kita biasa sebut istilah quality assurance, menjamin kualitas kepemiluan. Dalam hal ini fungsi-fungsi pengawasan. Apakah seluruh regulasi mulai dari yang tertinggi sampai SE, kalau kita mau bilang seperti itu dilaksanakan oleh teman-teman KPU sebagai leading sektor atau tidak gitu. Atau karena terkadang apa yang tertulis itu kan beda dalam segi aplikasi. Itu sifatnya saling mengingatkan dengan teman-teman. Ada fungsi pengawasan di situ, ada fungsi pencegahan di situ, ada juga fungsi penindakan di situ. Nah, kalau pemilu kita kemarin terikat oleh Undang-Undang 7 ya kan tahun 2017, sekarang ini Undang-Undang 10 tahun 2016. Kemudian sudah disebutkan bahwa dasar Perpu nomor 2 tahun 2020 tersebut, sehingga kita lanjutkan itu kan pilkada lanjutannya. Nah, kemudian setelah itu maka direspon secara cepat ya, cuma memang undang-undang itu mengharuskan seluruh aturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh KPU maupun Bawaslu itu harus berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR, khususnya Komisi 2, sehingga sudah keluar oleh PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang tahapan program dan jadwal. Artinya apa? Mau tidak mau program ini harus jalan tahapan yang tertunda. Nah, kemarin sudah dijelaskan tadi ada 4 item yang tertunda,
Sehingga kami pun juga punya strategi dalam hal pengawasan. Nah, kita masuk dalam hal skop Provinsi Riau ya. Provinsi Riau yang kita kan tidak ada pilgub ya, karena sudah selesai kemarin, maka sekarang kita fokus dalam hal ini Bawaslu Provinsi mengkoordinir pengawasan di level kabupaten kota, yaitu 9 kabupaten kota, 8 kabupaten, 1 kota, yaitu Kota Dumai. Nah itu fungsi pengawasan itu. Nah sekarang tahapan yang jalan, kami itu memberikan briefing kepada setiap atau berkoordinasi atau memerintahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kota untuk melakukan pengawasan sesuai dengan tahapan yang ada. Nah, seperti sekarang tahapan verifikasi faktual terkait dengan calon persorangan. Karena calon persorangan itu dari 9 kabupaten kota cuma ada 1 di Kabupaten Indragiri Hulu ya. Itu ada 2 pasangan calon persorangan. Karena untuk maju menjadi kandidat atau dipilih sebagai calon bupati atau wali kota itu cuma ada 2 jalan secara persorangan, itu dukungan KTP, tentunya ada regulasinya, kemudian lewat partai politik dengan kursi atau suara sah. Nah itu saya kira fungsi-fungsi pengawasan kita. Nah sekarang terkait dengan bagaimana pengawasan di kondisi COVID-19 ini, ya tentu itu dengan adanya standar COVID-19 bertambah memang asas penyelenggara itu. Kalau penyelenggara dulu 13 kota sahabat, mulai dari mandiri, jujur, adil, keterbukaan sampai dengan FTT ASEAN. Nah sekarang bertambah lagi yaitu keselamatan dan kesehatan. Nah karena ini adalah regulasi dan ini adalah aturan, maka mau tidak mau pengawasan juga diarahkan ke sana juga. Apakah teman-teman Bawaslu dan KPU di level yang mengerjakan atau mengeksekusi tahapan tersebut melaksanakan standar COVID-19 tersebut atau tidak? Nah, itu juga. Maka ya sudah ada regulasinya, minimal umpamanya standar COVID minimal menggunakan masker, kemudian hand sanitizer, kemudian alat ini pelindung diri ini kan, supaya bagaimana percikan-percikan yang tidak ke teman bicara kita, kemudian sapu tangan Hand sanitizer. sanitizer ya. Nah kaos tangan juga, Sarung tangan ya. sarung tangan. Nah itu barangkali. Nah standar COVID-19 inilah yang menjadi patokan. Nah, cuma kan masih dalam taraf diskusi ini. Nah bagaimana jika seandainya, karena kan baik yang menyelenggarakan maupun masyarakat itu kan kita harus jaga dari segi kesehatan. Ada seorang filsuf atau Italia ya, Cicero ya, pernah mengatakan bahwa talus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat itu adalah hukum yang tertinggi. Nah ini yang menjadi filosofi barangkali dalam hal penyelenggaraan kita, meskipun memang di sini ada pesta demokrasi. Namanya pesta demokrasi itu kan terkadang bergembira orang kan, terkadang dengan gembiranya kita lupa aturan, lupa tatanan, lupa regulasi-regulasi yang menyertai daripada kegiatan tersebut. Maka kami Bawaslu senantiasa mengingatkan bahwa ini standar. Karena kalau kami buka juga stand PKPU yang akan terbit dan masih diskusi sekarang, mungkin dalam waktu minggu terbit ini dari hal sosialisasi, kan disosialisasi ini. Jadi sebelum terbit regulasi itu kan namanya diseminasi itu. Kalau dia aturan sebelum terbit namanya diseminasi. Kalau dia sudah diundangkan baru diberitahu ke masyarakat namanya sosialisasi. Nah diseminasi ini saya lihat baca umpamanya ketika pencoblosan ini contoh terkecil saja, maka alat coblos itu sekali pakai Pak. Baik. Sekali pakai yang disediakan oleh penyelenggara. Baik. Kalau dia paku, ya sekali pakai paku itu dibuangkan, maka KPU harus menyediakan berapa kilo per TPS itu kan. Nah, satu itu. Yang kedua, kalau dulu pemilu itu maksimal DPT 800. Nah, kemudian kemarin karena banyaknya kota ada SE keluar menjadi 300. Nah sekarang bagaimana kondisinya? Saya kira ini juga berpengaruh semua, banyak berpengaruh. Baik, artinya itu teknisnya ya, teknis pelaksanaan Teknisnya nanti. saya kira. Kalau konsekuensi dampak daripada anggaran sendiri seperti apa? Apakah juga sama halnya dengan KPU tadi? Tentu sama semua, karena kami juga sampai struktur level paling bawah juga, yaitu
kalau kita kan sekarang bukan memakai PPL, karena PPL itu kan istilah di pilkada kan, karena ketika keluar keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa penyebutan lembaga itu disamakan pada saat Undang-Undang Pemilu Undang-Undang 7 2017 yang tadi disebutkan Bawaslu Kabupaten Kota, ya kan, Panwas Kecamatan dan PKD atau biasa kita sebut dengan PPL, ya, petugas pengawas lapangan. Nah, dalam ini semua dibekali, umpamanya ketika mendampingi atau mengawasi teman-teman PPS bekerja di verifikasi faktual, tentu juga kita bekal dengan APD. Baik. Seperti yang Mas Nugi sebutkan tadi. Sampai hari ini ada persoalan Pak Amir terkait anggaran tadi. Alhamdulillah, karena begini, di bunyi undang-undang itu, ketika APBD tidak sanggup bahasa begitu, maka ada di backup oleh APBN. Nah sekarang teknisnya ini yang masih diskusi Mas Nugi ya. Teknisnya bagaimana? Karena ada beberapa KPU kabupaten kota yang saya lihat di teman-teman KPU itu, dan bahkan juga di provinsi lain, itu ketika dia kurang bersurat dia. Ada drop-in dana, tapi ini kita ini mudah-mudahan saja tidak ada. Tapi saya kira kalau kami tanggal 27 Juni ini sudah kita dropping karena verifikasi faktual itu waktunya 14 hari. Jadi 14 hari. Nah, mulai dari tahapan PKPU nomor 5 2020 saya lihat itu 24 Juni sampai 12. Berarti itu 19 hari. Ada waktu 5 hari teman-teman KPU dan Bawaslu untuk konsultasi internal. Konsultasi internal terkait dengan juga itu tadi alat pelindung diri. Apakah ada, kalau tidak maka disuruh diperintahkan. Kebetulan saya dapat juga informasi bahwa KPU itu kan diperintahkan untuk senantiasa berkoordinasi, diharuskan dengan gugus tugas. Baik. Nah, gugus tugas itu terkait dengan daerah masing-masing. Jadi gitu. Ya, saya menegaskan pertanyaan tadi mengenai anggaran tadi memang seringkali kenapa sebelum-sebelumnya juga anggaran selalu menghambat pelaksanaan tahapan karena memang sangat bergantung dengan ketersediaan anggaran dalam melaksanakan setiap tahapannya. Baik, kita ke Mas Nugi lagi. Mas Nugi berbicara mengenai pilkada lanjutan di tengah pandemi COVID-19 tadi. Tentu ada pola kerja yang berubah begitu ya. Perilaku yang berubah, protokol yang berubah begitu dalam pelaksanaan tahapan. Nah, khusus untuk pelaksanaan kampanye dan juga pemungutan suara, apakah sudah ada di draft tadi itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga memang disiplin protokol kesehatan yang diharapkan gugus tugas pusat tadi itu benar-benar terimplementasi di lapangan? Iya, terima kasih Bung Billy. Benar sekali, memang akan terasa sekali adanya perubahan model kerja ya. Ya jangankan di konteks pemilihan, kita sekarang aja di ruangan ini sudah beda banget ini. Kayak lagi dalam film-film Transformer kita ini kan. Kayak mau ke bulan. Kayak mau ke bulan gitu ini coy. Turun dari langit itu atau gimana kan. Ya ini yang umum atau populer orang sebut sebagai new normal ya. Kalau pemerintah menyebutnya kenormalan baru ya, dalam konteks ejaan-ejaan yang sebenarnya menjadi baku dalam tata bahasa kita itu disebut kenormalan baru. Nah, kenormalan baru itu kadang-kadang seringkali disalahpahami gitu. Ini sekaligus semacam imbauan ya. Kenormalan baru itu bukan seperti kembali normal seperti sedia kala, lupa bahwa masih ada ancaman virus gitu ya. Bukan begitu seperti yang dikatakan Bang Amir tadi, kadang-kadang menjadi lupa tatanan gitu karena bergembira ria gitu. Bukan begitu. Dan akhirnya kan 2 hari 3 hari ini kan kita mendapati di Provinsi Riau meningkat ya, ada berapa puluh orang yang positif. Kami merasakan juga kerja-kerja di KPU itu. Sebelum masuk kepada tahapan teknis saja, kami masuk kantor aja sudah beda sekali kan. Cuci tangan, kemudian harus ada hand sanitizer, kalau di disinfektan gitu ya, kantor kita meskipun tidak setiap hari kalau disinfektan ya. Kalau hand sanitizer cuci tangan itu setiap hari, lalu sebelum masuk kantor harus cek suhu tubuh gitu ya. Nanti semua berdampak pada tahapan teknis. Misalnya tadi kalau di contoh model kampanye gitu ya, dalam draft yang saya baca
Tapi tentu nanti yang menjadi sumber benaran adalah PKPU-nya ya. Ini kan masih draft. Saya belum tahu juga apakah itu diubah apa enggak lagi gitu ya, sesuai masukan dari DPR RI kemarin. Tentu KPU RI yang lebih kompeten di situ. Tapi kalau dari draft yang sempat diuji publikan dan kami baca, kampanye itu satu ada yang dihapus secara umum, yang lain dipertahankan, tapi menggunakan pendekatan adaptasi protokol kesehatan. Yang dihapus itu adalah rapat umum. Rapat umum itu sebuah pertemuan besar dilaksanakan umumnya di lapangan, mengundang banyak massa, dan biasanya rapat umum itu tak terbatas. Kampanye akbar lah istilahnya. Kampanye akbar itu ya. Dan mengundang artis biasanya gitu ya, apakah artis lokal, apakah artis nasional, dan juga jurkam biasanya ya. Jurkam itu juga ada nasional, ada juga lokal, dan terasa sekali kemeriahannya. Memang rapat umum itu berasa memang kita sedang ada dalam momentum elektoral gitu ya. Oh, akan ada pemilihan gitu kira-kira. Tapi di konteks COVID-19 rapat umum itu ditiadakan. Itu satu. Nah, yang lain itu masih berjalan seperti kampanye dengan penggunaan APK misalnya ya. Alat peraga kampanye, masang pandu apa itu tetap ada, nanti diatur ukurannya berapa gitu, pembiayaannya bagaimana gitu ya. Itu nanti jelas masih ada. Nah, kemudian Kampanye dialogis kampanye tatap muka masih bisa. masih bisa ya. Nah, kalau kemarin itu dalam draft kan memang disebutkan jumlahnya 20 orang tatap muka. Tapi nanti kami lihat lagi apakah memang seperti itu akhirnya yang ditetapkan dalam PKPU. Karena ada juga wacana di publik tidak 20 orang, kalau misalnya ada dalam aula gitu ruangan separuh daripada posisi normal kapasitas gitu ya. Tapi dalam draft tertulis 20 orang gitu. Untuk menghindari kerumunan massa yang lebih banyak. Dan itu pun harus memenuhi unsur protokol, yaitu jaga jarak, kemudian pakai masker pelindung wajah, juga harus menyediakan hand sanitizer, juga harus pakai cek suhu tubuh gitu ya. Jadi ketat sekali gitu. Kemudian model kampanye lain adalah optimalisasi media massa. Ya, apakah itu media massa dalam bentuk mainstream gitu ya, surat kabar, televisi, radio gitu ya, atau media sosial lewat platform Facebook misalnya, apakah Instagram, apakah Twitter, apakah YouTube misalnya kan. Nah, sekarang kan sangat banyak berkembang ya, podcast itu juga sangat berkembang. Nah, hanya saja memang kan tentu mungkin porsinya berbeda ya. Kalau dulu di momentum pemilihan yang normal, bukan new normal gitu, itu kan banyak sekali model-model luring ya. Pertemuan-pertemuan tatap muka itu banyak sekali, dominan, tak terbatas gitu. Nah, tentu mungkin menurut kami media sosial itu lebih banyak, lebih intensif lagi akan digunakan oleh peserta pemilihan maksud kami. Nah, ini nanti tentu akan diatur lebih lanjut di PKPU kampanye setelah ada PKPU pemilihan dalam atau di tengah pandemi Covid 2019, akan diterjemahkan lagi nanti dalam PKPU kampanye yang lebih spesifik gitu. Jadi sampai saat ini tentu saja PKPU kampanye kita belum direvisi begitu sesuai dengan konteks Covid-19. Masih menunggu PKPU di tengah pandemi gitu kira-kira. Saya kira yang lain model-model kampanyenya ya seperti itulah. Jadi konstruksinya lebih banyak kita ini akan bermain di alam maya gitu. Baik. Saya kira ya. Seperti debat mungkin. Debat masih. Debat itu tetap harus masih gitu. Hanya saja seperti yang saya katakan tadi, semua itu pakai pendekatan adaptasi protokol kesehatan. Jadi kalaupun nanti debat itu dipakai, ya bisa saja nanti kita ngelihat para kontestan pakai begini semua nih, pakai face shield begini nih kan. Jumlah peserta juga dibatasi. Dan jumlah peserta juga dibatasi. Dan tidak hanya di kampanye ya, seperti debat publik, di tahapan-tahapan lain, misalnya nanti pencalonan. Pencalonan kan umumnya
Diarak ya. Partai politik banyak hadir, Datang ke paslon KPU-nya bisa diarak diarak gitu. bagaikan raja dan permaisuri kalau ada yang cewek gitu ya. Ya. Lalu didukung oleh seni-seni budaya lokal yang sangat memukau lah, apakah seni tari, musik dan lain-lain. Pencak silat kalau di tempat kita hampir tak tertinggal ditampilkan gitu. Kompang dan tentu nanti akan berbeda itu. Jadi yang mendaftar dibatasi jumlahnya, kemudian jaga jarak gitu. Jadi kayak karnaval yang kelihatan rapi akhirnya gitu kan. Karena jaga jarak gitu kan. Kalau sebelumnya kerumunan gitu. Lalu proses-proses distribusi berkas gitu ya, yang sedianya mungkin banyak sekali juga dengan model-model langsung, luring gitu. Sekarang semua didorong dengan pendekatan elektronik gitu loh. Bahkan sampai pada pelantikan pun ya, pelantikan misalnya kemarin ad hoc PPS ya di Bawaslu, PKD, dan nanti juga di bawah lagi ada KPPS dan juga masih ada PTPS misalnya. Itu saja salah satu opsinya itu boleh dengan pakai pendekatan elektronik. Caranya naskah dikirim gitu ya, pakai email atau WhatsApp gitu kan, media komunikasi bahasanya. Media komunikasi itu kan macam-macam ya, ada email, ada WhatsApp dan seterusnya. Nah, lalu diterima oleh PPS gitu, mereka membaca gitu, lalu tanda tangan integritas sendiri gitu ya. Lalu surat yang sudah ditandatangani fakta integritas itu dikirim lagi ke atas. Ya elektronik. Tapi tetap yang lama masih diadopsi. Misalnya tatap muka pelantikan itu boleh, tapi dengan protokol kesehatan gitu. Hanya karena kemarin pada saat misalnya pengaktifan badan ad hoc itu belum semuanya memiliki APD, kekhawatiran sebagian juga ada, maka tidak semua juga pakai model tatap muka, tapi ada yang pakai tatap muka begitu. Sangat berdampak, termasuk nanti di hari H ya, pemungutan suara tadi itu. Cek suhu tubuh dulu. Kalau misalnya Bung Billy di atas 38 itu ada perlakuan khususnya gitu kan, dibawa ke isolasi, lalu kemudian di situ ada spesial task force gitu kalau dalam bahasa militer ya. Jadi ada khusus gitu yang menangani gitu orang-orang yang dianggap melewati batas normal kesehatan dalam konteks Covid gitu. Suhu tubuh 38 diserahkan ke mereka, lalu diberi TPS khusus dan seterusnya. Memang agak ribet lah ya, tapi ini konsekuensi yang harus dipenuhi sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga dalam konteks pemilihan hak politik begitu. Termasuk kami juga akan jadi objek pengawasan kayaknya ini oleh Bawaslu. Nah, ini juga tantangan buat kami Bung Billy. Ketika Satu tidak hal menerapkan saja. protokol kesehatan juga barangkali juga jadi Nah persoalan itu bagi dia Bawaslu. coy, itu kan nggak mudah. Di satu sisi kita ingin mempertahankan regulasi sesuai dengan apa adanya di lapangan saja, itu kan tidak semua berjalan dengan mulus kadang-kadang kan. Ada juga persoalan ini, persoalan itu, ketidakpahaman di lapangan gitu misalnya kan. Nah ditambah lagi sekarang beban kedua, harus disiplin dengan protokol kesehatan gitu. Nah ini jadi KPU ini sekarang bebannya dua ini, beban menjalankan teknis penyelenggaraan pemilihan, dan yang kedua adalah menjalankan protokol kesehatan. Nah, ya mudah-mudahan saja kita sembari belajar kan, lama-lama biar adaptasinya bagus. Mas terakhir Mas untuk menegaskan aja di pemungutan suara nanti apa yang berbeda mungkin di TPS nanti? Yang berbeda misalnya satu duduk, ketika sebelum masuk orang dicek suhu tubuh, lalu suruh cuci tangan gitu ya, lalu ambil sarung tangan, kemudian tentu dulu ya setelah proses pendaftaran itu ya, daftar kan sarung tangan pakai tanda tangan tuh, kalau daftar presensi apa macam itu kan ada sarung tangan tuh, sarung tangan yang sekali pakai habis dipakai untuk dirinya sendiri, habis itu dibuang, harus ada lagi nanti tong khusus untuk penerima pembuangan sarung tangan itu. Lalu duduknya itu di jarak. Kalau sebelumnya mungkin agak rapat-rapat gitu, tempat duduk para pemilih ini pun berjarak sekali gitu. Kemudian ketika dia mengambil surat suara kan pakai sarung tangan tuh ya, pakai sarung tangan. Kemudian paku juga pakai sarung tangan gitu.
atau pakunya satu orang satu. Nah itu nanti kita lihat. Itu ada dua opsi. Satu orang satu paku atau hanya satu paku, tapi semua pakai sarung tangan. Nah kalau satu orang satu paku, habis selesai pemilihan 2 kilo. bisa buat bangunan kita, bangun rumah. Ya. Artinya opsi itu tetap ada ya. Ya ini candaannya gitu. Ada lumayan pakunya berapa kilo itu. Nah lalu surat suara dimasukkan ke kota gitu ya. Kalau pakunya satu orang satu berarti satu paku dibuang sama sarung tangannya lalu celup. Kalau selama ini kan tinta dicelup. Lalu sekarang diubah. Bisa ada beberapa opsi yang saya baca. Bisa ditetes, bisa disemprot. Nah, di kukunya. Gitu. Jadi nggak lagi jari kita Masuk ke dalam nyelup botol gitu. ya. Kalau nyelup kan, Dioleskan. kalau positif kawan ini akan selesai sudah kita Pak. Dioleskan. Bisa ya itu tadi oles, Atau disemprot atau diteteskan gitu. Nah, itu modelnya yang sekarang terjadi gitu. Habis itu dia pulang Pak, pulang. Itulah yang berbeda. Akan sangat berbeda sekali. Iya. Beda ya. Mungkin karena waktu kita juga sudah menipis. Jadi kira-kira apa yang akan menjadi perhatian serius dari KPU sendiri dalam penerapan khususnya protokol kesehatan, sehingga memang disiplin ini benar-benar berjalan begitu ya, dan pesta demokrasi ini jangan sampai ini menjadi potensi ledakan baru ya, ledakan baru kasus positif di Provinsi Riau. Seperti apa Mas? Ya itu yang kami takutkan ya. Takut itu dalam pengertian waspada ya, bukan takut dalam pengertian terus nggak berani melakukan apa-apa gitu, enggak. Kewaspadaan kami itu khawatir ada klaster baru di pilkada. Dan mudah-mudahan sih enggak ya. Nah yang menjadi titik perhatian kami tentu pertama adalah kepastian anggaran ya, kepastian anggaran. Lalu anggaran itu segera bisa didistribusikan untuk pemenuhan alat pelindung diri di semua tahapan. Nah, sementara yang tercover dengan tahapan terdekat, yaitu pertama verifikasi faktual, dan yang ke depan adalah pembentukan sedang berlangsung nih pembentukan PPDB, dan lalu ada coklit itu kan juga tidak lama lagi. Nah kemudian yang menjadi perhatian kami juga adalah bagaimana menyosialisasikannya ini, menyosialisasikan regulasi new normal di pilkada. Ini kan juga tidak mudah ya. Kita tahu ya kemarin ada orang yang positif di Pekanbaru reaktif, lalu dia nggak boleh kemana-mana ke jalur laut, memilih untuk jalan sampai di Batam, diketahui lagi positif apa. Tapi sebelum sampai dia di Batam diketahui positif, dia udah ketemu banyak orang kan, yang di BRI itu, dan akhirnya berapa orang yang positif gara-gara dia tidak disiplin. Nah mudah-mudahan itu tidak terjadi di penyelenggara pemilu gitu loh, khususnya KPU dan juga di teman-teman Bawaslu. Kalau ada orang yang bandel gitu ya, tidak menerapkan protokol kesehatan, nah itu yang kami khawatirkan. Nah makanya kami beruntung sekali Bung Billy punya program seperti ini dengan kawan-kawan RBT, sehingga kemudian ada upaya juga untuk melakukan sosialisasi ke publik gitu. Sosialisasi ini penting karena ini bagian dari upaya kita untuk menyelamatkan jiwa diri kawan-kawan semuanya. Dan terakhir yang menjadi konsentrasi kami sebenarnya juga Bung Billy, partisipasi pemilih itu juga menjadi tantangan buat kami penyelenggara pemilu gitu. Kita tahu kemarin kita juga punya catatan yang sebenarnya itu menjadi PR buat kami di penyelenggara pemilu gitu. Pilkada gubernur 58% 2018. Pilkada 2015 seluruh yang hari ini pilkada itu total 62% gitu ya. Ditambah lagi mungkin ada ketakutan masyarakat untuk datang ke TPS begitu ya di tengah pandemi ini. Itu dia. Nah, bersyukur kemarin kan pemilu kita sampai 84%. Kalau seandainya 84% itu menjadi tren juga di pilkada ini, ada aura yang sama gitu ya, kami tentu alhamdulillah, mudah-mudahan seperti itu gitu kan. Tapi kalau kebalikannya seperti yang dikatakan Bung Billy, tentu itu menjadi cambuk buat kami. Nah tentu harapan kami kepada seluruh masyarakat, kita karena kita menghadapi situasi kenormalan baru itu, kita bisa beraktivitas tapi dengan syarat gitu. Aktivitas itu termasuk nanti pemilihan ya. Syaratnya apa? Menerapkan protokol kesehatan. Baik. Nah itu solusinya. Ke Pak Amir pertanyaan yang sama. Mungkin bagaimana Bawaslu menyikapi kemungkinan penerapan protokol kesehatan di lapangan nanti oleh para petugas begitu ya? Karena
tadi ada ungkapan dari Mas Nugi bahwasanya orang banyak salah kaprah dengan istilah new normal begitu ya. Ini seperti apa? Jadi gini, kalau kita memahami atau mendalami lebih jauh lagi terkait dengan protokol kesehatan, intinya social distancing dan physical distancing ya. Jadi bagaimana kita menjaga sehingga menjadi PR baru memang bagi teman-teman KPU sebagai leading sektor untuk merekayasa itu secara sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada. Nah kami juga diskusi yang menarik juga di Bawaslu itu bagaimana kalau seandainya ada orang yang datang tidak bawa masker, ya kan? Apakah kita suruh pulang atau dia masuk karena umpamanya KPU tidak sediakan masker tersebut, cuma umpamanya sarung tangan saja kan. Nah kalau kita suruh pulang itu kan melanggar hak konstitusi orang. Sementara kalau kita suruh masuk melanggar aturan COVID-19 tersebut. Nah gimana itu kan begitu. Nah sementara memang KPU punya misi adalah bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih. Artinya itu sebagai alat legitimasi sebenarnya. Karena semakin tinggi partisipasi pemilih kan semakin tinggi legitimasinya, kan? Kalau semakin rendah semakin tapi tidak berinfiltrasi kepada sah atau tidaknya. Mau satu orang yang pilih tetap sah dia kan, tetapi legitimasi itu tadi. Nah, terkait dengan itu kami terus terang juga masih diskusi tuh. Kita tunggu PKPU-nya bagaimana sehingga ini karena kami punya misi adalah bagaimana menyelamatkan hak pilih. Nah, kalau ini partisipasi pemilih kita punya hak pilih. Makanya berapa kali rekomendasi Bawaslu terkait dengan orang yang tidak masuk dalam DPT. Data yang melapor kita rekomendasikan masukkan lagi karena ini kan hak konstitusi orang. Ya kan begitu. Hak konstitusi termasuk hak asasi orang kan, untuk memilih dan tidak untuk dipilih juga. Jadi itu barangkali saya kira singkat aja itu juga banyak diskusinya terkait dengan alat pelindung diri yang disediakan di TPS. Kalau umpamanya tidak cukup dananya bagaimana? Kalau ternyata ada jawaban dari gugus tugas karena terus terang juga kerawanannya rata-rata bukan rata-rata ex officio itu ketua gugus tugas itu adalah bupati atau wali kotanya. Sementara dia juga calon. Ini boleh dijadikan sebagai arena untuk pencitraan diri, ya kan? Menggunakan suasana kopi ini untuk meningkatkan elektabilitasnya, keterpilihannya, kepopulerannya. Itu kan bisa juga didapatkan. Membagi-bagi sembako atau hand sanitizer itu ada muncul stikernya di situ banyak. Jadi tidak bagi-bagi jilbab lagi ya, bagi-bagi masker. Ini alat seperti ini kan ada di situ stiker dia itu. Saya kira ini barangkali banyak masalahnya, tapi perlu kita sinergi barangkali. Intinya bagaimana sinergi antara KPU dan Bawaslu serta penyelenggara, dan memang kita sudah bersurat kepada gubernur, ya kan? Dan alhamdulillah gubernur sudah menyurat seluruh bupati kabupaten kota 9 ini agar tidak memanfaatkan suasana Covid ini dalam rangka pencitraan dirinya. Saya kira itu barangkali. Baik. Yang terpenting kalau menurut saya pribadi mungkin edukasi kepada penyelenggara khususnya dan juga kepada masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan. Karena tantangan besarnya adalah kebiasaan masyarakat. Kadang ada masyarakat yang mungkin yang sudah biasa pakai masker mungkin mereka tidak akan risih menggunakan masker. Tapi ketika masyarakat yang tidak biasa ini merupakan hal baru, ini juga akan menjadi tantangan oleh baik penyelenggara sendiri yang mungkin tidak biasa ataupun masyarakat. Namanya saja merubah perilaku kan. Nah, itu susah itu. Nah, ini yang menjadi tantangan ke depan mungkin bagi KPU dan Bawaslu. Mungkin yang sudah biasa maskeran biasa. Maskeran beda lagi. Oh, beda lagi itu. Beda itu. Maskernya iya. Saya kira sama masker. Baik Mas Nugi, karena waktu kita terbatas, Pak Amir, terima kasih. Mudah-mudahan diskusi kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat, pemahaman kepada masyarakat bahwasanya pilkada ini juga tetap harus dilanjutkan dan kesehatan masyarakat juga tetap diprioritaskan begitu. Baik, terima kasih sekali lagi dan juga kepada kawan RBT yang sudah mendengarkan diskusi kita pada pagi hari ini. Saya Billy Pranata undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.